Gambling, perhitungan spekulasi dalam rangka mempertanggungjawabkan umur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Robnya, hingga dia ditanya tentang 5 perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan, serta apa saja yang ia telah amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2416, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 10 halaman 8, hadis nomor 9772. Saudaraku, pernahkah kita bayangkan berapa kali nafas kita yang kita keluarkan selama hidup di dunia? Bukan 1 jam, bukan 1 hari, bukan 1 tahun, melainkan selama kita hidup di dunia. Saudaraku, kita tidak tahu berapa umur kita hidup di dunia ini dan berapa jumlah keluar masuknya nafas yang kita ambil dan kita keluarkan. Yang pasti, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Saudaraku, jika kita urai pertanyaan yang sangat dahsyat ini, berapa jumlah nafas yang kita ambil selama hidup di dunia, maka kita coba mengurai dengan menggunakan cara matematika. Umur 45 tahun. Saudaraku, jika umur kita dikurangi masa balik adalah 45 tahun, maka jumlah nafas selama 45 tahun hidup di dunia ini totalnya adalah 407.668.500 kali nafas. Hitungan nafas manusia sehari semalam. Hitungan nafas manusia sehari semalam dalam waktu 24 jam sebanyak 24.820 kali nafas. Kalau kita kalikan selama 1 tahun atau selama 365 hari, maka 24.820 nafas kali 365 hari, jumlahnya sebanyak 9.059.300 kali nafas manusia selama hidup 1 tahun. Rata-rata umur manusia di dunia 45 tahun. Saudaraku, kalau angka 9.059.300 kali nafas manusia selama hidup 1 tahun ini kita kalikan dengan usia rata-rata umur manusia hidup di dunia, yaitu 45 tahun, maka 9.059.300 nafas selama 1 tahun kali 45 atau umur manusia, jumlahnya adalah 407.668.500 kali nafas. Saudaraku, angka 407.668.500 kali nafas manusia selama hidup di dunia ini, setiap keluar dan masuknya nafas kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ditanyakan kegunaannya untuk apa saja. Jika digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Allah, 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 atau La ilaha illallah, maka kita bertanya, sudah berapa kali zikir kita? Ini adalah pertanyaan yang sangat besar, pertanyaan yang sangat dahsyat kepada diri kita. Berapa kali zikir kita selama hidup di dunia? Wahai saudaraku, untuk memenuhi jumlah sebanyak itu, yakni 407.668.500 kali nafas, rata-rata manusia hidup di dunia, yakni 45 tahun. Maka sebagai jawaban yang paling tepat adalah dengan kita selalu menghadiri majelis-majelis zikir. Kenapa jawabannya ada di dalam majelis zikir? Sebab di dalam majelis zikir itu biasanya hitungan zikirnya 165 kali La ilaha illallah.
Kalau jumlah jamaah yang kita hadiri itu mencapai 180.000 orang, lalu kita kalikan jumlah zikir di dalam majlis itu sebanyak 165 kali, maka 180.000 kali 165 sama dengan 29.700.000 kali zikir kita. Ini masih kurang untuk menutupi jumlah nafas manusia selama hidup di dunia, yakni 407.668.500 nafas. Jika majelis zikir itu sebanyak 14 kali dengan jumlah jamaah sebanyak 180.000, maka 14 kali haul baru bisa mencukupi nafas selama hidup di dunia dengan rata-rata umur manusia yakni 45 tahun menjadi nafas yang selamat. Pahala menunjukkan kebaikan. Barangkali saudaraku bertanya, mengapa kita mengajak 180.000 orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di situ kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang berzikir? Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala yang orang mengerjakan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, para jamaah semuanya, mari kita bersama-sama terus bergotong royong untuk tidak meninggalkan majelis zikir, baik dalam bentuk haul akbar, manaqib kubro, kecamatan berzikir, dan lain-lain, tentunya dalam jumlah jamaah yang banyak. Demikian gambling atau perhitungan spekulasi dalam rangka mempertanggungjawabkan umur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi diambil dari penyampaian Imam Khususi dan penasehat Al-Hikmah Kepulauan Riau, Kiai Haji Nabhan.